Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Putra Adira dari Universitas Islam Riau, Fakultas Hukum dari kelas N. Di sini pada kesempatan ini saya ingin mengulas Pancasila, bukan sebagai dasar negara, bukan sebagai ideologi politik, melainkan filosofi atau filsafat negara dan bangsa. Nah, di sini kita akan mencoba memahami mengapa Pancasila disebut filsafat dan apa makna serta landasannya, serta bagaimana nilai-nilai di dalamnya membentuk dasar pemikiran bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, Pancasila sebagai filsafat. Filsafat secara umum adalah upaya berpikir mendalam, menggali makna dasar, nilai, dan hubungan manusia dengan realitas, moral, etika, dan eksistensi. Ketika kita menyebut Pancasila sebagai filsafat, artinya nilai-nilai Pancasila bukan sekedar slogan atau asas formal, melainkan kerangka nilai dasar dan dunia pandang bangsa Indonesia atau road value yang dibangun setelah refleksi atas kultur sejarah, kondisi sosial bangsa. Menurut penelitian tentang Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki aspek ontologis atau hakikat, epistemologis, cara pandang, dan aksiologis nilai atau etika sendiri. Dengan demikian, Pancasila bukan sekedar himpunan norma hukum atau politik, melainkan dasar filosofi yang memberi arah moral, sosial, dan budaya bagi kehidupan berbangsa secara menyeluruh. Pemikiran filosofis menurut para pendiri bangsa atau historis kontekstual. Sejak proses perumusan kemerdekaan melalui badan seperti BPUPKI, para pendiri bangsa menyadari bahwa Indonesia membutuhkan dasar yang bukan hanya pragmatis, tapi merefleksikan jati diri bangsa, nilai budaya, sosial, dan keragaman. Oleh karena itu, Pancasila dipilih sebagai filosofis ground flag atau landasan filosofis dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila lahir dari renungan mendalam para founding father terhadap realitas bangsa, pluralitas suku, agama, budaya, dengan mencari nilai-nilai universal yang bisa diterima semua elemen bangsa. Jadi, ketika pertama kali dirumuskan, Pancasila sudah dimaksudkan bukan sekadar aturan formal, tapi sebagai fondasi filosofis kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Hmm. Pemikiran menurut para ahli, kerangka akademis dan filosofis. Pancasila sebagai sistem filsafat mempunyai landasan, karakteristik, dan tantangannya di era modern. Disebutkan bahwa Pancasila tidak hanya relevan secara historis, tetapi sebagai sistem nilai dan etika yang mampu menjawab tantangan modern globalisasi, perubahan sosial, pluralitas teknologi, dan kedua, kajian Pancasila. Pancasila pedoman moral dan sistem filsafat bangsa menekankan bahwa Pancasila berasal dari nilai-nilai bangsa, menekankan bahwa Pancasila berasal dari nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan karena itu berfungsi sebagai pedoman moral dan panduan hidup untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Ada pula literatur yang mendalami Pancasila dari perspektif filsafat hukum. Pancasila sebagai basis filosofis hukum atau philosophy of law dan rule of morality menegaskan bahwa penerapan hukum di Indonesia seharusnya didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, bukan semata aturan formal. Dengan demikian, para akademisi melihat Pancasila sebagai suatu sistem filosofis lengkap dengan struktur, ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang bukan hanya abstrak, tapi bisa menjadi landasan praktis dalam berbagai bidang kehidupan. Keempat, nilai-nilai Pancasila sebagai suatu kesatuan filosofis.
Salah satu kekuatan Pancasila sebagai filsafat adalah kohesinya. Kelima sila tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk satu sistem nilai terpadu, yang dimana kesatuan nilai kelima sila saling melengkapi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial merupakan satu kesatuan yang integral. Yang kedua, dimensi ontologis. Pancasila memberi gambaran tentang hakikat manusia dan masyarakat Indonesia, bahwa manusia adalah makhluk religius, sosial, dan bermoral. Masyarakat Indonesia adalah plural dan berkeadilan. Yang ketiga, dimensi epistemologi. Pancasila sebagai world five, basis pandangan kehidupan, cara memandang hidup atau dunia eksternal dan internal, serta dasar pengetahuan sosial atau spiritual bagi bangsa Indonesia. Yang keempat, dimensi aksiologis atau etika dan moral. Pancasila menentukan apa yang dianggap baik, adil, bermartabat, dan manusiawi. Pedoman moral bagi individu dan kolektif. Karena nilai-nilai itu satu kesatuan dan menyeluruh, maka Pancasila sebagai filsafat menjadi fondasi normatif dan moral bagi kehidupan bangsa, bukan parsial. Tidak bisa dipilih sebagian saja untuk sesuai selera. Yang kelima, poin nomor 5, Pancasila sebagai sumber norma etik dan hukum. Salah satu dimensi penting dalam filsafat Pancasila adalah fatalistik, dari nilai keadilan, kemanusiaan, dan moral. Ini dapat memberikan dasar moral bagi hukum dan kebijakan negara. Dalam artikel Pancasila dan Filsafat Hukum sebagai dasar rule of moral, disebut bahwa Pancasila menjadi landasan rule of moral sebelum rule of law. Artinya, hukum atau regulasi di Indonesia idealnya tidak hanya berlandaskan teknis hukum, melainkan juga nilai-nilai Pancasila, agar keadilan, kemanusiaan, dan martabat manusia terjaga. Dengan demikian, Pancasila sebagai filsafat memberikan kerangka etik bahwa kebijakan, undang-undang, dan tindakan negara atau spesifik masyarakat semuanya merefleksikan nilai-nilai moral dan kemanusiaan universal yang terkandung di dalam Pancasila. Keenam, relevansi Pancasila sebagai filsafat di era modern. Mengapa sih kita harus memahami Pancasila sebagai filsafat penting, apalagi di era modern globalisasi, dinamika sosial dan budaya sekarang? Karena Pancasila sebagai sistem filsafat dan nilai bersifat fleksibel dan dinamis, bisa diinterpretasi secara kritis, dialogis, dan kontekstual sesuai perkembangan zaman. Hal ini ditekankan dalam kajian modern bahwa Pancasila tetap relevan meskipun zamannya telah berubah. Dengan fondasi filosofis ini, masyarakat dan negara Indonesia memiliki pijakan moral atau spiritual yang bisa menjaga identitas nasional, pluralitas, dan keadilan sosial dalam menghadapi perubahan. Terlebih, dalam bidang pendidikan, banyak penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi pendidikan penting untuk membentuk karakter, moral, serta identitas kebangsaan generasi muda. Artinya, Pancasila kalau dipahami filosofis bukan hanya untuk pidato, upacara, atau simbol semata, tapi bisa dijadikan landasan hidup yang nyata, seperti pedoman moral dan kerangka berpikir untuk semua warga negara, khususnya generasi penerus. Kita sudah sampai di kesimpulan. Jadi kesimpulannya, Pancasila sebagai filsafat adalah pemahaman mendasar bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan landasan filosofis moral dan kultural bagi bangsa Indonesia, lebih dari sekadar asas, forma, atau ideologi politik. Sebagai filsafat, Pancasila memiliki dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis,
memberi arah pandang, norma moral, dan nilai etika bagi individu dan kolektif. Dalam konteks modern, globalisasi, pluralitas, tantangan sosial, pemahaman filosofi Pancasila penting agar bangsa tetap punya identitas, pedoman moral, dan fondasi nilai bersama. Bagi kita, terutama generasi muda dan mahasiswa, penting untuk tidak hanya hafal sila saja, tapi juga menghayati nilai-nilai dan bisa memahami esensi Pancasila agar bisa diimplementasikan dalam tindakan nyata dan kehidupan sehari-hari, seperti berpikir kritis, toleran, adil, beradab, dan menghormati kemanusiaan. Baiklah, sekian materi yang bisa saya jelaskan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.